Selanjutnya, ini kan Bapak Safi ini sebetulnya dua kali ya, 2 periode ya di Bangkalan, Di kabupaten itu 2 periode itu di fraksi PKB dulu. Kalau di waktu itu kan kita sama-sama tahu Pak Safi, untuk bisa jadi dewan itu kalau dulu kalau bukan anaknya kiai, kalau bukan anaknya orang kaya, kalau bukan anaknya orang yang pengaruh, Pak Safi barusan kan sudah bercerita bahwa Pak Safi ini kan satu anak yatim dari awal kehidupannya itu bondo nekat semua. Bondo nekat. Gimana itu? Coba berbagi cerita Pak Safi. Ya ceritanya menarik. Saya ini kan gini, ada bos dulu, saya ikut dulu waktu saya di penjara, akhirnya mohon maaf dikeluarkan. Oh Pak Safi pernah di penjara? Nah bukan, gak sampai di penjara sebetulnya, karena ditahan, jadi tidak sampai di sidang ya. Gitu ya. Ada sebuah kasus saya itu ditahan ya, tapi dalam proses itu karena ya ada begitu bersalah lah, tidak begitu bersalah, akhirnya dibantu oleh Kiai Fuad dikeluarkan dari tahanan itu. Siapa? Kiai Fuad. Kiai Fuad Amin itu, saya sangat berjasa banget itu dalam kehidupan saya. Disitulah saya itu apa namanya ya, kilas balik dari dunia hitam ke putih. Jadi saya ikut beliau ke Jakarta setelah dikeluarkan. Akhirnya saya bilang ke beliau, oke, saya jadi bodyguard lah. Jadi bodyguard kecil-kecilan. Kalau gitu. istilah kiai bukan bodyguard barangkali. Apa itu? Ngabula ya. Ngabula begitu. Oh begitu ya, ceritanya. Ceritanya saya ke Jakarta ikut beliau ya, ikut beliau berapa tahun itu, mulai zaman 2099 kan, 98. Mulai waktu beliau itu jadi anggota dewan ya. DPR RI waktu itu ya, saya ikut beliau, sehingga Pak Aliman juga paham kan. Jadi pada waktu itu di pertengahan jalan Gus Dur jatuh, Gus Dur diturunkan ya itu kan? sedikit kilas baliknya. Kebetulan waktu itu ya Pak Safi memang masuk ke era reformasi dan pemilu pertama. Pertama. Jadi ini ada korelasinya dengan itu, sehingga saya bilang ke Kiai Fuad, Kiai, ayun apa ini kita di Jakarta malu lah, Gus Dur ini sudah jatuh, jadi kita kayaknya sama orang diinyik lah kelihatannya gitu. Akhirnya bilang Kiai Fuad, jadi apa kalau di Bangkalan? Jadi bupati Kiai gitu. Akhirnya beliau bilang, loh gimana kalau jadi bupati harus punya ijazah? Loh Kiai tidak punya ijazah, tidak punya. Loh terus jadi DPR apa? Apa mau cuma persamaan itu buat sendiri gitu dulu. gitu ya. Katanya Kiai Fuad. Akhirnya oke lah kalau gitu ya tak tahu Kiai, sampean yang harus cari ijazah, saya bilang begitu. Yang cari ijazah sampean. Akhirnya tidak tahu lah dengan cara apa dan segala macam. Ternyata punya ya, mencukupi syarat gitu. Mencukupi syarat gitu, dan akhirnya lolos ya. Jadi calon bupati 2003 dan bahkan 2 periode. Dua periode. Lah baru 2004 Pak Aliman itu saya mencoba mengadu nasib itu mencalonkan DPR, satu-satunya latar belakang yang bukan dari putih di fraksi PKB yang bisa jadi DPR kabupaten itu saya. Fraksi PKB kan? Fraksi PKB yang PKB itu partai kiai. Partai gitu ya? kiai ya, partai putih kira-kira begitulah. Jadi orang-orang yang di PKB ini pasti anaknya ustadz, anaknya kiai, anaknya dari unsur putih. Jadi mungkin yang dari hitam itu saya. Gitu. Jadi yang kalau disimpulkan bahwa Wasafi bisa menjadi anggota dewan waktu itu memang peran besarnya Pak Kiai Fuad gitu. Peran Kiai Fuad, namun juga dari teman-teman saya yang kalangan hitam. Oh yang tadi ceritakan tadi itu ya. Ada cerita menarik begini. Jadi saya tidak bisa nyebut nama, ada seorang tokoh lah di Tanah Merah ini bilang bahwa nanti ada calon DPR yang hanya dipilih oleh 2 orang, yang bersangkutan dan istrinya gitu. Akhirnya saya samperin orang itu. Oke Kak Tuan, saya bilang begitu. Oke Kak Tuan, kalau sampean bicara begitu, saya mohon maaf, saya akan mencoba untuk mendapatkan suara dari teman-teman saya yang hitam. Saya kumpulkan semua. Tapi kalau saya nanti dalam menjadi DPR ini membela teman-teman yang hitam, tolong jangan sampai ngamuk semua para kiai. Oh berarti orang ini melihat kapasitas Pak Safi, latar belakang Pak Safi tidak mungkin dipilih kan begitu? Mungkin dipilih, ya. Kita beranggapan seperti barusan itu. Ya. Jadi saya datanglah ke teman-teman yang dulu itu. Jadi ayo kita dukung, nanti kalau saya jadi DPR, nanti teman-teman ini ya dulu kan memang tidak punya pekerjaan. Jadi orang-orang hitam ini hatinya sebetulnya putih. Hatinya putih. Apa parameternya? Parameternya teman-teman yang Bromo Corah ini anak-anaknya semuanya dipondokkan semua gitu ya. Itu. Jadi kita tidak boleh lah menjas bahwa orang-orang yang Bromo Corah ini anggaplah itu orang yang kafir, kira-kira begitu. Janganlah. Fasik lah. Ya. Atau gimana lah. Tapi dia tersesat.
tersesat kira-kira begitulah. Orang-orang yang tersesat gitu loh. Jadi pada akhirnya mudah-mudahan dia bisa kembali ke jalan yang Ketika Pak Safi sudah jadi dewan, Pak Safi terus berhubungan dengan teman-temannya terus ini. iya, saya kumpulkan sambil lalu sedikit-sedikit, saya step by step saya kasih pemahaman bahwa ada pekerjaan yang ini yang lurus, yang bersih. Kenapa kita harus bekerja yang itu? Karena konsekuensinya bekerja yang hitam ini artinya nyawa gitu ya. nyawa berat lah, lebih berisiko daripada sebetulnya gitu ya. Ya, jadi saya Tapi mereka memilih untuk bekerja itu karena memang keterpaksaan gitu. keterpaksaan. Tapi pada waktu saya 10 tahun jadi DPR Kabupaten ini perlahan ada beberapa lah teman saya yang tersesat itu kembali ke jalan yang lurus. Oh, dapat hidayah. Ya, dapat itu hidayah. apa namanya? Mendapat hidayahnya itu mungkin banyak karena banyak bersentuhan dengan Pak Safi gitu. Iya, saya kasih modal, ada yang dagang kayu, ada yang dagang ini gitu. Oh, berarti Pak Safi menjadi pendakwah juga dong. Kalau saya itu cerita 2 periode di Bangkalan. Menjadi anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Nah, selanjutnya Pak Safi kan pernah jadi anggota Dewan Provinsi gitu ya. Ya. Dan kira-kira apa yang saya ingat Pak Safi waktu jadi anggota Dewan Provinsi itu bukan dari PKB lagi gitu. Ya, jadi begini ceritanya itu. Saya kan memang ke Fuad ini ya tidak seperti Pak Aliman dan Matur lah kira-kira. Kalau Pak Aliman dan Matur ngabule lah gitu ya. Kan skillnya punya, jadi intelektualnya ada. Kalau saya kan memang terbatas lah, jadi SDM terbatas, ya pengalaman terbatas gitu. Jadi saya ngebule ke Fuad itu. Jadi samikna watokna katanya teman-teman itu. Akhirnya Fuad ngajak saya, pindah ke Gerindra. Dari PKB pindah. Ya, pindah ke Gerindra. Jadi saya waktu itu oke Kiai, tapi saya nyalonkan DPRD provinsi. Ya enggak apa-apa. Walaupun beliau dengan berat hati pada waktu itu, saya mencoba ya bagaimana ada tingkatan lah lebih luas untuk membantu masyarakat kan gitu. Masa di daerah toh kan gitu. Masa di Kabupaten toh 2 kali kan udah cukup kira-kira gitu. Iya. Alhamdulillah waktu itu saya menjadi suara pemenang, suara terbanyak kira-kira di Dapil Madura ya. Di Dapil Madura ini. Nah, se-Jawa Timur juga begitu. Se-Jawa Timur. Ya, walaupun akhirnya pada waktu penghitungan di provinsi, rekap provinsi kalah dengan RBT Bupati Pamekasan itu. Saya dapat 171, RBT pada waktu rekap provinsi dapat 186. Pada waktu rekap Madura itu dapat 168. Kalau Bupati Pamekasan itu memang orang luar biasa. Luar biasa dia. Jadi ya beliau itu kan memang keturunan Brahmana, keturunan Kiai. Beda banget dengan Bapak Safi. Saya memang kaum Sudra kira-kira. Jadi nomor 2 ini sudah luar biasa saya gitu. Ya, itu untuk yang di Jawa Timur. Di Jawa Timur alhamdulillah. Bapak Safi waktu di Bangkalan 2 periode Bangkalan di Jawa Timur 1 periode itu masyarakat tidak mengenal, hanya mengenal Bapak Safi saja. Gitu. Akhir-akhir ini setelah Pak Safi ada di Jakarta, ujuk-ujuk Pak Safi ini terangkat dengan Songosong Lompung. Ini apa jadi maksudnya apa ini? Apa Songosong Lompung ini? Jadi gini, waktu saya jadi DPRD Kabupaten 10 tahun, DPRD Provinsi 4 tahun karena memang di PAW ya. Ini saya merasa waktu itu agak sombong. Saya itu mulai dari kecil memang sudah hitam. Terus setelah euforia jadi DPR, dekat dengan kekuasaan, akhirnya saya sombong waktu itu. Disitulah saya itu ada ujian dari Tuhan ya. Saya terpuruk banyak hutang. Banyak hutang. DPRD provinsi banyak hutang luar biasa. Sampai saya terkooptasi kepada rentenir. Jadi saya punya hutang 1 miliar. Tiap bulan bayar bagi hasilnya 100 juta. Akhirnya terpuruk secara ekonomi, secara politik. Makanya saya langsung punya punya feeling ya bahwa kalau saya di Gerindra, DPRD provinsi saya tidak mungkin jadi. Feeling itu kan. Kan gini, politik ini masalah ruang dan waktu. Jadi harus pandai membaca momentum. Momentumnya waktu itu kalau saya bertahan di Gerindra, saya tidak mungkin jadi. Sulit gitu ya. Sulit lah. Ya, itu feelingnya. Feeling saya. Akhirnya saya mencoba dan juga atas ajakan dari sesepuh PKB, Gus Salim dan ini orang tua saya. Akhirnya saya diajak untuk pindah lagi ke rumah tua ya. Kembali ke Hito gitu. Kembali ke rumah tuanya. Disitulah saya itu mulai, saya bukan insaf lah, tapi saya mencoba dengan beberapa ujian. Itu akhirnya introspeksi diri, bagaimana saya ini berubah jahat 9 itu mungkin turun menjadi 6 atau 7. Kalau dikatakan insaf, saya rasa itu tahapan sulit gitu ya. Tapi mudah-mudahan niat itu ada dan Safi ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan jadi husnul khotimah. Tidak seperti waktu, waktu lepas waktu- SMP. Ya, gitu. Tadi itu ya. Nah gitu. Kenapa ini saya punya tagline Song-Song Lempung? Pada waktu pencalonan DPR RI ini luar biasa. Saya mungkin yang paling kos terkecil DPR RI itu adalah saya. Gitu. Saya cuma Karena sudah dihimpit oleh tang tadi ya hutang. dari ekonomi dan segala macam, psikis dan segala macam. Tapi saya tidak bisa bercerita. Secara politik saya terpuruk, ekonomi terpuruk. Disitulah saya karena banyak teman Pak Aliman, Pak Matur dan teman-teman kepala desa yang masih nuraninya. Karena memang dari mulai dari patron Blatter sebelum dia jadi kepala desa Sudah sering berhubungan dengan Pak Sapi gitu. Pada waktu itu saya itu punya pinjem, alhamdulillah dapat pinjaman mobil 14 mobil untuk mencalonkan DPR RI ini gitu loh. Ya biasa. itulah Song-Song Lempung namanya. Makanya saya berpikir tidak bisa sesuatu yang sulit ini untuk diselesaikan apabila kita bersama-sama. Sendirian kalaupun punya uang, kalaupun punya pengaruh, tapi kalau sendirian tidak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Maka Song-Song Lempung itu jadikan tagline gitu. Ya makanya siapapun kalau kita hidup ini harus bersong-song lempung. Gitu loh. Jadi penyelesaiannya enak gitu loh. Kesulitan apapun tidak ada solusinya gitu. Karena banyak spekulasi sebetulnya yang saya dengar di masyarakat itu apa Song-Song Lempung ini jangan-jangan Pak Safi ada orientasi lain-lain gitu ya. Karena sebelumnya jadi dewan 2 periode di Bangkalan, jadi dewan di provinsi itu belum nggak pernah ada tim yang namanya Song-Song Lempung ini. Oh berarti ceritanya itu bentuk kesadaran diri gitu ya. Karena Pak Safi sebelumnya sadar bahwa kesombongannya sebelumnya itu sadar setelah mau masuk tidak bermanfaat. Sombong itu tidak bermanfaat. Mungkin di dunia juga ada punya banyak teman, sama Tuhan juga dibenci kan gitu kira-kira. Jadi kalau kita Song-Song Lempung jadi berbagi, apakah itu kebahagiaan, apakah itu kesulitan dengan cara Song-Song Lempung, insya Allah kita berkah. Kira-kira. Audio Jungle.